Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, NIM akhir 055. Saya di sini akan memaparkan etika profesi hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi hukum yang diampu oleh Profesor Kamarusdiana. Baik, langsung saja dari pengertian kode etik profesi hukum itu sendiri. Nah, jadi yang pertama itu apa sih itu kode etik? Nah, kode etik ini adalah suatu pola aturan tata cara tanda pedoman etis yang dilakukan melalui suatu pekerjaan atau kegiatan. Jadi bisa dimaknai dengan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis dan tegas yang menyatakan yang baik dan juga benar serta apa yang tidak benar yang dilakukan oleh seorang profesional gitu. Untuk profesi hukum sendiri itu ada 4. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama itu ada hakim MK, yang dimana hakim MK itu sudah ada aturannya di Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 02 garing PMK garing 2003 tentang kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi itu sendiri. Yang kedua itu ada hakim yang meliputi semua hakim di pengadilan negeri, pengadilan agama, itu ada di aturan keputusan bersama KMA dengan KY nomor 047 garing KMA garing 2009 dan 02 garing KY garing 2009 KEPPH. Yang ketiga itu ada jaksa itu diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 014 garing A garing JA garing 11 garing 2012. Yang keempat itu ada advokat yang diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, langsung saja dari yang pertama itu ada Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut pasal 1, kode etik Hakim Konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomi oleh setiap hakim konstitusi. Yang kedua, pedoman tingkah laku hakim konstitusi adalah penjabaran dari kode etik hakim konstitusi yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi itu sendiri, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulan di masyarakat. Yang ketiga, hakim konstitusi ialah seseorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, ada di aturan pasal 1 itu adalah teman sejawat ialah sesama hakim konstitusi. Jadi, teman sejawat ini yang dimaksudkan adalah seluruh anggota hakim konstitusi itu sendiri. Yang kelima, Majelis Hakim Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan hakim konstitusi atau hakim konstitusi dengan unsur lain untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasi tindakan terhadap hakim konstitusi itu sendiri yang diduga melanggar kode etik hakim konstitusi. Pedoman tingkah laku hakim konstitusi ini yang diatur sedemikian rupa agar norma tersebut itu dijalankan gitu, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang itu sendiri. Pasal 2 Kode etik yang kedua itu ada di pasal 2 Hakim Konstitusi. Yang pertama, menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur, adil, penuh pengabdian, dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi yang bebas dari pengaruh, independensi, arif, dan bijaksana, serta tidak memihak, imparsial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Itu adalah tugas dari hakim konstitusi itu sendiri. Yang ketiga itu memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan tugas sebagai hakim konstitusi untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Yang keempat, memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan meningkatkan antar sesama teman sejawat. Teman sejawat itu tadi seperti semua hakim konstitusi itu sendiri.
Nah, sekarang pedoman tingkah laku dari hakim. Hakim MK sendiri, Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang tadi kan sudah pasal 1 dan pasal 2. Nah, sekarang pasal 3. Pasal 3 ayat 1 sudah dijelaskan dalam penyelesaian perkara hakim konstitusi. Jadi, apabila hakim konstitusi berperkara, itu atau melanggar kode etik hakim, itu ada penyelesaiannya tersendiri. Yang pertama itu bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan oleh hukum acara. Yang kedua, memperlakukan semua pihak yang berperkara secara seimbang, tidak diskriminatif, dan tidak memihak imparsial. Yang ketiga, menjatuhkan putusan secara objektif, didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal. Yang keempat, menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan sedang ditangani atau untuk mempengaruhi objektivitas atau citra mengenai objektivitas putusan yang akan dijatuhkan. Jadi dalam memutuskan suatu perkara, hakim konstitusi itu tidak boleh berteman dengan masyarakat atau pihak-pihak yang berperkara. Jadi dia itu harus independensi sendiri gitu. Seperti yang sudah dijelaskan di pasal 1 dan pasal 2. Nah, di sini juga dijelaskan di pasal 4 ayat 1 yaitu Majelis Hakim Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 4 ini ada susunan dan kedudukannya. Yang pertama, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi ini bersifat ad hoc, terdiri dari atas 3 orang hakim konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Yang B, dalam hal hakim konstitusi ini diduga dan melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi pemberhentian. Majelis Kehormatan terdiri dari 2 orang hakim konstitusi ditambah seorang mantan hakim agung Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, dan seorang guru besar dari ilmu hukum. 3. Hakim konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam butir A dan B tersebut di atas dipilih dari oleh hakim konstitusi itu sendiri dalam rapat pleno Mahkamah Konstitusi. Jadi, Majelis Hakim Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dibentuk karena ketika ada hakim konstitusi yang melanggar kode etik, kemudian hakim yang mengadili itu dipilih dari 2 orang dari seorang mantan hakim agung, seorang praktisi hukum senior, atau seorang guru besar dari ilmu hukum itu sendiri. Lanjut, hakim konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam butir A dan B itu termasuk yang dipilih oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam rapat pleno Mahkamah Konstitusi. 4. Anggota tambahan Majelis Kehormatan sebagaimana yang dimaksud dalam butir B dicalonkan oleh hakim konstitusi dan dipilih oleh rapat pleno Mahkamah Konstitusi setelah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul dan saran mengenai para calon anggota tambahan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi di sini jelaskan bahwa Majelis Kehormatan itu bisa dari masyarakat lain, masyarakat umum, tapi dengan syarat ada 2 tadi. Beliau adalah mantan hakim Mahkamah Agung, atau seorang guru besar ilmu hukum, atau juga seorang praktisi hukum senior. Terakhir, Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi itu dipilih oleh anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Mahkamah Konstitusi sendiri. Itu sudah ada peraturannya tersendiri. Nah, lanjut setelah tadi saya membahas tentang Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi, sekarang saya akan membahas tentang Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, kode etik dari hakim. Banyalah Principle of Judicial Conduct adalah kode etik hakim sedunia yang dihasilkan dalam konspirasi internasional di Bangalore pada tahun 2002, yang ada nilai-nilai dari kode etik hakim sedunia itu sendiri. Ya, ada 6. Yang pertama itu adalah nilai kemandirian, 2, tidak memihak, di mana tidak memihak para pihak yang berperkara. Terus yang ketiga, integritas dari hakim itu sendiri. 4, nilai kesopanan, di mana hakim harus memberikan kesopanan kepada setiap orang yang berperkara, walaupun itu pengadilan, walaupun seorang yang berperkara itu melakukan pembunuhan atau kecelakaan yang serius. Terus yang kelima, persamaan. Jadi tidak hakim itu memberikan persamaan kepada semua pihak yang berperkara,
Dan 6 itu adalah kecakapan dan ketekunan. Jadi seorang hakim itu harus cakap, dia harus cakap ilmunya dan cakap umurnya. Terus ada ketekunan, dia harus tekun untuk mempelajari hukum yang berperkara. Nah, dari muatan KEPPH tadi sudah dijelaskan, KEPPH itu adalah kode etik dan pedoman perilaku hakim itu sendiri. Ada 5. Yang pertama itu berprinsip dan berperilaku seorang hakim, kewajiban dan larangan hakim, pengawasan hakim, pemeriksaan dan sanksi hukuman hakim. Jadi di dalam hakim itu sendiri dia itu juga memiliki kode etik sendiri. Tidak sewenang-wenang karena hakim itu adalah pemutus perkara, dia itu harus memiliki kewajiban untuk memutuskan suatu perkara seadil-adilnya. Jadi dia itu harus memiliki prinsip dan ada kewajiban dan larangannya. Nanti dijelaskan di akhir. Terus dia itu juga ada pengawasannya. Jadi seorang hakim itu tidak semena-mena untuk memutuskan suatu perkara atau pengadilan. Terus ada pemeriksaan, juga ada sanksi hukuman. Jadi jika hakim melakukan pelanggaran tadi, itu dia juga bisa dihukum. Lanjut, di sini kan ada prinsip dasar panduan kode etik dari PPH. Kayak PPH tadi sudah dijelaskan kan. Yang pertama itu ada independensi hakim dan pengadilan. Jadi hakim itu memiliki independensi sendiri. Terus yang kedua, praduga tidak bersalah. Jadi seorang hakim harus melakukan praduga tidak bersalah kepada semua pihak yang berperkara. 3, penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan apabila hakim tersebut sudah memberikan keadilan seadil-adilnya kepada pihak yang berperkara, dia itu juga bisa mendapatkan penghargaan dari kode etik profesi hukum. Terus yang keempat itu transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan kerahasiaan dari para pihak yang berperkara itu hakim harus dapat menjaga kerahasiaannya. Yang terakhir itu ada efektivitas dan efisiensi, terus perlakuan yang sama dan kemitraan. Lanjut, di sini juga dijelaskan bahwa ada prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang pertama, hakim itu harus berperilaku adil dalam memutuskan suatu perkara dan dia itu juga harus adil dalam tanpa memihak para pihak berperkara. Terus yang kedua itu berperilaku jujur. Jadi hakim itu harus jujur dalam dia itu mengutarakan pendapatnya, jujur dan tidak berbohong ketika dia itu mengatakan bahwa perkara ini juga bisa diterima di pengadilan ini. Terus yang ketiga itu berperilaku arif dan bijaksana. Jadi hakim itu harus bijaksana, dia itu tidak memihak para pihak. Dia itu benar-benar yang harus lurus dan sesuai dengan aturan itu sendiri. Bersikap mandiri, tidak diinterogasi oleh para pihak yang berperkara atau para pihak lain. Jadi dia itu mandiri, dia itu memutuskan sendiri hakim itu. Terus yang kelima itu berintegrasi tinggi. Terus 6, bertanggung jawab. Ketika dia itu memberikan suatu putusan, dia itu harus bertanggung jawab atas putusannya itu. Kemudian menjunjung tinggi harga diri. Menjunjung tinggi harga diri dari seorang hakim itu sendiri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Seorang hakim itu wajib dia itu berperilaku profesional, dia itu tidak bisa diindependensi dari para pihak atau semua dari pihak-pihak yang berperkara lainnya. Nah, ini ada bentuk pengawasan ketaatan hakim terhadap KEPPH tadi. Yang pertama itu MA sebagai pengadilan negara tertinggi berhak melakukan pengawasan terhadap hakim. Jadi, apabila hakim pengadilan negeri atau pengadilan agama itu melakukan pelanggaran kode etik, jadi hakim tertinggi itu adalah Mahkamah Agung yang dapat memberikan sanksi atau memberikan hukuman kepada hakim yang melakukan pelanggaran tersebut.
Yang kedua itu ketua tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung melakukan pengawasan dari lingkungan dan daerahnya masing-masing. Tiga, bahwasanya Mahkamah Agung selaku pengawas fungsional. Empat, komisi yudisial pengawas eksternal. Terus yang kelima, komisi kehormatan profesi hakim yang dibentuk oleh IKHI. Tadi sudah hakim Mahkamah Konstitusi, terus hakim pengadilan agama atau pengadilan negeri, atau pengadilan pidana, sekarang itu jaksa. Nah, apa itu jaksa sendiri? Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan oleh wewenang undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang itu sendiri. Profesi jaksa ini adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknisi dan organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketertiban umum dan tugas-tugas lain yang berdasarkan undang-undang. Lanjut, kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagaimana pedoman keutamaan yang mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesionalnya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kendali. Jadi, jaksa itu memiliki tugas dan wewenang yang bersifat keahlian, yaitu ada organisasinya jaksa itu sendiri. Jaksa itu ada urutannya. Jaksa itu adalah seorang yang memiliki wewenang undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Jaksa dan jaksa penuntut umum itu berbeda. Jaksa itu adalah seseorang yang disebut sebagai pengacara dari negara, dan jaksa penuntut umum itu adalah orang yang melakukan pengacara di pengadilan itu sendiri. Kemudian kewajiban jaksa kepada negara. Yang pertama itu adalah setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia itu sendiri. Yang ketiga, melaporkan dengan segera kepada pimpinan apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Nah, kewajiban jaksa kepada institusi. Yang pertama itu menerapkan doktrin Trikarma Adayaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. Tiga, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Empat, melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. Yang kelima, menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan itu sendiri. Nah, kewajiban jaksa kepada profesi jaksa itu sendiri, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas profesional, mandiri, jujur, dan adil. Yang B, mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi dan keluarga atau keluarga. Jadi, seorang jaksa itu apabila pihak yang dia itu dituntut dia itu disuruh untuk menjadi jaksa penuntut umum di suatu perkara, kemudian pihak yang berperkara itu adalah keluarganya, yaitu diwajibkan untuk mengundurkan diri dari penanganan perkara tersebut. Yang ketiga itu mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Jadi seorang jaksa itu memiliki peraturan dan kedinasan. Jadi sebelum dia dijadikan jaksa, dia itu harus mengikuti serangkaian runtutan pelatihan sebelum dia itu menjadi jaksa tersebut. Dan terakhir, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. Dan jaksa dalam melaksanakan tugas profesi
Profesinya, jaksa berhak yang pertama melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Yang kedua, itu mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi seorang jaksa itu mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri jika dia itu melakukan serangkaian tindak dia melakukan uh, perkara itu. Jika dia pada saat pengadilan dia itu melakukan kesalahan, dia itu bisa merevisinya. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan secara fisik termasuk keluarganya oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ketika dia itu sebagai jaksa penuntut umum, kemudian pihak yang berperkara itu tidak setuju dengan dakwaannya, maka dia itu mendapatkan perlindungan hukum dari negara gitu. Yang keempat itu mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non teknis. Yang kelima, mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif. Yang bagian ke-1 Majelis Kode Etik Perilaku pasal 15. Jadi ada di pasal 15 bahwa yang pertama itu dugaan pelanggaran yang diperoleh dari laporan atau pengaduan masyarakat, teman pengawasan melekat, waskat, waskat atau pengawas fungsional sendiri. Yang kedua itu pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tindak lanjut melalui peraturan Jaksa Agung tetap penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 dinyatakan sebagai pelanggaran kode perilaku jaksa, maka hasil pemeriksaan diteruskan kepada kemudian itu adalah ada penjatuhan tindakan administratif pada pasal 23. Jadi ketika jaksa melakukan pelanggaran administratif, dia itu akan diberlakukan sanksi tersendiri. Yang pertama itu adalah putusan Majelis Kode Perilaku diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dua, apabila putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga, putusan Majelis Kode Perilaku memuat pertimbangan pendapat dan pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran itu sendiri. Yang keempat, putusan yang dibacakan secara terbuka dan atau tanpa kehadiran jaksa melakukan pelanggaran. Nah, di pasal 24 ayat 1 ini dalam Majelis Kode Perilaku yang menyatakan jaksa terperiksa terbukti melakukan pelanggaran maka akan dijatuhkan tindakan administratif. Yang kedua itu dalam hal Majelis Kode Perilaku menyatakan jaksa terperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran maka nama baiknya direhabilitasi dan diumumkan. Jadi, jika jaksa tersebut tidak melakukan pelanggaran maka dia itu akan direhabilitasi namanya, diperbaiki namanya gitu. Jika jaksa tersebut tidak melanggar, jika jaksa tersebut melanggar peraturan, kemudian dia itu didakwakan bahwa dia telah melakukan pelanggaran, dan ternyata dibuktikan jaksa tersebut tidak melakukan pelanggaran, maka dia itu direhabilitasi namanya. Terus yang kedua itu ada pasal 25 pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Majelis Kode Perilaku yang diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 hari. Jadi ketika jaksa melakukan pelanggaran, kemudian waktunya itu ada 30 hari. Biasanya kan kalau dalam pengadilan itu ada 14 hari perilaku apabila surat perkara itu tidak diterima oleh penggugat atau tergugat itu sudah di apa ya sudah tidak dimuat lagi oleh pengadilan. Yang ketiga, itu pasal 26 ayat 1 putusan Majelis Kode Perilaku bersifat mengikat yang dibuat dalam bentuk surat keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif. Dua, putusan Majelis Kode Perilaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan kedinasan yang berlaku. Jadi pada pasal 26 itu adalah putusan pengadilan yang sudah mengikat yang dibentuk oleh bahwa perkara tersebut bahwa jaksa tersebut sudah ditindak bahwa dia itu sudah melakukan pelanggaran. Jadi sudah ada keputusannya gitu. Itu diatur di pasal 26 ayat 1. Nah, di pasal 2 ini dijelaskan juga perilaku
itu keputusan tersebut itu sudah berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Jadi kalau putusan itu di tanggal 26 Mei, jadi uh, per, ber, peraturan tersebut sudah putusan tersebut sudah berlaku di tanggal 26 Mei tersebut. Kemudian putusan Majelis Kode Perilaku harus sudah diterima oleh jaksa yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 hari kerja yang setelah putusan ditetapkan. Jadi putusan tersebut sudah ditetapkan, kemudian seorang jaksa tersebut tidak menerima putusan itu, dia itu berhak melakukan banding lagi karena uh, kode etik itu, putusan kode etik itu bersangkutan diterima oleh jaksa itu selambat-lambatnya 7 hari. Jika lebih dari 7 hari kerja, itu jaksa boleh melakukan banding. Terus yang keempat itu ada jaksa agung muda. Pengawas dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan majelis kode berperilaku di daerah jika terdapat dugaan bahwa fakta yang terbukti tidak sebanding dengan tindakan administrasi yang dijatuhkan. Jadi tadi itu sudah saya jelaskan bahwa ketika putusan itu tidak sesuai dengan menurut pendapat jaksa, maka dia itu bisa melakukan banding. Kemudian di pasal 27 ayat 1 juga jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran secara berturut-turut sebelum dilakukannya pemeriksaan hanya dapat dijatuhi satu jenis tindakan administratif. Jadi tindakan administratif itu sendiri ada beberapa runtutannya. Yang kedua, jaksa yang pernah terbukti melakukan pelanggaran kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat dari yang pernah dijatuhkan kepadanya. Jadi ketika seorang jaksa itu sudah melakukan pelanggaran dan dia diberikan tindakan administratif, kemudian dia melakukan pelanggaran lagi, tapi pelanggarannya itu sama, dia diberikan di pasal 2 ini, pasal 27 ayat 2 ini, pelanggarannya itu, tindakannya itu dijatuhkan lebih berat dari yang pernah dijatuhkan sebelumnya. Jadi yang pertama itu misal peringatan, terus yang kedua itu bisa dilakukan sebagai pemberhentian atau pencabutan nama seorang jaksa tersebut. Nah, terakhir sudah penjelasan tentang kode etik advokat itu sendiri. Nah, kode etik advokat Indonesia itu ada di beberapa pasal. Yang pertama itu advokat bab 2 pasal 2 yang artinya advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku baik secara advokat pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Jadi advokat itu sebagai konsultan hukum, bisa sebagai pengacara, dia itu kan sebagai pendamping dari pihak yang berperkara ketika di pengadilan perdata atau pengadilan agama, pengadilan negeri, ataupun juga pengadilan sampai tingkat banding, sampai tingkat tertinggi peninjauan kembali. Terus yang kedua, itu adanya klien. Klien itu diatur dalam bab 2, bab 3, pasal 4 yang artinya klien itu adalah orang atau badan hukum, lembaga yang menerima jasa atau bantuan dari advokat tersebut. Jadi pihak yang berperkara ini disebut dengan klien. Terus lanjut itu ada namanya teman sejawat yang diatur di bab 4 pasal 5. Teman sejawat itu apa sih? Teman sejawat itu adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tadi kan yang sudah dijelaskan di awal itu adalah ada teman sejawat dari hakim Mahkamah Konstitusi, berarti dia itu adalah lingkup dari hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, kalau teman sejawat dari advokat ini berarti teman orang-orang yang berprofesi hukum, berprofesi advokat juga gitu. Terus kemudian ada teman sejawat asing yang diatur pada bab 4 pasal 7 yang artinya advokat yang bukan berkeluarga negaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku. Jadi biasanya para klien ini, orang yang berperkara, itu tuh mendatangkan advokat-advokat dari luar negeri. Jadi untuk membantu persidangannya. Jadi biar lebih mudah gitu. Padahal di negara Indonesia itu sendiri, para advokatnya itu juga bagus-bagus.
Tapi di sini tidak menjelaskan tentang advokat itu ya. Saya menjelaskan tentang teman sejawat asing. Jadi teman sejawat asing itu advokat yang berasal dari luar negeri, kemudian dia itu berteman dengan advokat Indonesia, itu dinamakan teman sejawat asing. Terus yang kelima itu ada Dewan Kehormatan yang diatur dalam bab 4, bab 9, pasal 10, yaitu lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewarganegaraan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Jadi Dewan Kehormatan ini dibentuk karena adanya lembaga untuk pengorganisasian advokat. Jadi advokat itu, advokat seluruh Indonesia itu ada organisasinya sendiri-sendiri. Nah, Dewan Kehormatan ini diatur sedemikian rupa untuk apabila advokat itu melanggar kode etiknya, seperti dia itu melakukan apa ya, penyuapan atau melakukan hal-hal lain yang intinya melanggar kode etik advokat itu sendiri. Nanti akan dijelaskan kembali. Terus yang terakhir itu ada honorium. Honorium itu apa sih? Honorium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan atau perjanjian dengan kliennya. Jadi seorang klien itu advokat kan memberikan jaksa kepada kliennya. Dia memberikan bantuan hukum pada saat di pengadilan atau sebagai konsultan hukum. Jadi honorium itu adalah uang balas jasa dari klien kepada advokat itu. Terus ada pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang Daerah yang pasal 13. Yang pertama itu adalah Dewan Kehormatan Cabang Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari dengan surat kilat khusus atau tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan kopi surat pengaduan tersebut. Terus yang kedua itu adalah selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari, pihak teradu harus memberikan kejawaban secara tertulis kepada Dewan Kehormatan itu sendiri, cabang atau daerah yang bersangkutan disertai bukti-bukti yang dianggap perlu. Terus yang ketiga itu adalah jika dalam waktu 21 hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan cabang atau daerah menyampaikan pemberitahuan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabannya. Jadi, Dewan Kehormatan ini apabila seorang advokat itu melakukan pelanggaran, maka dia itu diberikan surat terlebih dahulu dalam jangka waktu 14 hari. Apabila dalam waktu 14 hari dia itu tidak menerima, maka ditunggu 21 hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis. Jadi otomatis dari pihak klien itu melakukan pelaporan kepada Dewan Kehormatan ini bahwa advokat tersebut melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian dia itu harus menjawab dengan 21 hari, waktu 21 hari. Nah, di dalam waktu 21 hari itu tidak memberikan jawaban tertulis, maka Dewan Kehormatan itu memberikan surat kembali dalam waktu 14 hari. Jika tidak sesuai, maka akan ia dianggap telah melepaskan hak jawabannya. Jadi ketika seorang advokat itu tidak memberikan jawabannya, maka ia sudah dianggap tidak memberikan jawaban. Maka itu bisa diproses sesuai dengan proses yang berlaku, peraturan yang berlaku. Terus ada sidang Dewan Kehormatan Cabang Daerah pada pasal 14. Yang pertama, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah bersidang dengan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 orang anggota, yang salah satunya merangkap sebagai ketua majelis tetapi harus berjumlah ganjil. Jadi Dewan Kehormatan itu terdiri dari 3 orang atau bisa lebih, yang penting ganjil. Terus yang kedua itu majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota majelis kehormatan ad hoc, yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat. Jadi 3 orang tadi itu bisa berasal dari Dewan Kehormatan atau bisa berasal dari
orang yang menjalankan profesi hukum, dan terus yang terakhir itu adalah orang yang menjiwai kode etik advokat. Biasanya juga itu advokat-advokat itu sendiri gitu, tapi dia itu sudah mengetahui dan sudah apa ya, paham tentang kode etik advokat itu. Terus yang ketiga itu ada majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan cabang atau daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan cabang atau daerah jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua. Terus yang keempat itu ada setiap dilakukan persidangan majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh ketua majelis yang menyidangkan perkara itu. Jadi setiap persidangan advokat itu Majelis Dewan Kehormatan itu wajib membuat berita acara dari perkara yang disidangkan itu. Terus yang terakhir adalah sidang-sidang yang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan yang diucapkan dalam sidang terbuka. Nah, kemudian yang terakhir itu ada sanksi pada pasal 16 yang diatur oleh undang-undang di pasal 16 ini sanksi advokat itu hukumannya itu diberikan dalam keputusan yang dapat berupa yang pertama itu ada peringatan biasa, yang kedua pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, terus yang ketiga pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Jadi advokat itu kan ada organisasinya di Indonesia, kemudian dia itu ketika melakukan pelanggaran kode etik dia itu diberhentikan dari organisasi tersebut. Yang keempat, hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa peringatan biasa bila mana sifat pelanggarannya tidak berat. Terus yang kedua itu peringatan keras bagaimana sifat pelanggaran berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik atau tidak mengindahkan. Jadi ketika dia sudah diberikan peringatan kemudian dia melakukan pelanggaran kode etik lagi, maka dia diberikan sanksi yang berat. Terus yang ketiga itu ada pemberhentian sementara untuk sementara waktu apabila sifat pelanggarannya itu berat, kemudian tidak menghormati kode etik, jadi dia itu bisa diberhentikan secara sementara. Terus ada pemecatan dan keanggotaan organisasi. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan pemberhentian sementara itu dia itu masih bisa mengikuti organisasi ini, tapi dia itu diberhentikan secara sementara. Terus yang terakhir itu ada pemecatan secara tetap. Jadi dia itu benar-benar yang dikeluarkan dari organisasi itu. Terus kemudian ada pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti dan larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di dalam pengadilan. Jadi ketika dilakukan pemberhentian itu, seorang advokat itu tidak boleh memberikan jasanya kepada klien, dia itu tidak boleh mengikuti sidang pengadilan apapun. Terus yang terakhir itu terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu yang tertentu atau pemecatan dan anggotaan organisasi oleh Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat. Jadi ketika seorang advokat itu melakukan pelanggaran kode etik, kemudian dia itu disidangkan dan dia ternyata diberhentikan karena sudah melanggar kode etik secara berat, dia itu harus ada pemberitahuan kepada Mahkamah Agung itu sendiri. Karena Mahkamah Agung itu adalah pengadilan tertinggi dari hak pengadilan tertinggi di Indonesia. Jadi biar apa ya, advokat tersebut tidak melakukan melakukan jasanya kepada klien-klien yang tidak mengetahuinya. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan dari saya selaku mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian jika ada yang bertanya, bisa follow IG saya atau link ID saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.